Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hadi. Pada malam hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Berdasarkan surat edaran OJK Republik Indonesia nomor 8 garis miring SEOJK titik 05 garis miring 2021. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Penerapan manajemen risiko. 1. Pengawasan aktif, direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, yaitu menetapkan strategi kebijakan dan prosedur manajemen risiko, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif, mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan, memastikan struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penerapan manajemen risiko. 2. Kewenangan dan tanggung jawab direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Menyusun kebijakan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, menetapkan limit risiko dan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memberikan arahan berdasar laporan fungsi manajemen risiko, menjamin pemisahan fungsi dan bebas dari benturan kepentingan, melakukan kaji ulang berkala terhadap metodologi penelitian risiko. 3. Sumber daya manusia, menetapkan kualifikasi SDM untuk setiap jenjang jabatan terkait manajemen risiko, memastikan kecukupan dan pemahaman SDM terkait tugas dan tanggung jawab manajemen risiko, mengembangkan sistem penerapan dan mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai, memastikan meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai. Organisasi manajemen risiko, menetapkan struktur organisasi dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, memiliki komite dan fungsi manajemen risiko yang independen, memastikan akses dan pelaporan langsung fungsi manajemen risiko kepada kepada direksi dan dewan komisaris. Pedoman penerapan manajemen risiko. A. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa
Proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan dan atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. B. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi seproses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, termasuk sistem informasi yang digunakan perusahaan atau kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. C. Risiko asuransi adalah kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari kecukupan ke proses seleksi risiko underwriting, penetapan premi, pricing, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko asuransi adalah memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan tidak terekspos risiko asuransi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis perusahaan. Penerapan manajemen risiko untuk risiko asuransi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan, termasuk dalam risiko kredit, yaitu risiko kredit akibat konsentrasinya penempatan investasi, risiko konsentrasi investasi, risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, contemporary credit risk, risiko kredit akibat kegagalan settlement ataupun settlement risk, dan risiko kredit akibat country risk. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan investasi atau kegiatan usaha perusahaan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan atau rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perusahaan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar untuk mengelola portofolio yang terekspos risiko pasar dengan baik sehingga perusahaan mampu mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko pasar. Penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendadaan arus kas dan atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Tujuan manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Risiko hukum adalah risiko yang ditimbulkan akibat hukum dan atau kelemahan aspek hukum. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam
perikatan atau kerjasama, dan proses litigasi. Penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat menimbulkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau peraturan undang-undang. Penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Risiko reputasi. Risiko akibat penurunan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko reputasi adalah mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat risiko reputasi perusahaan. Penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi disesuaikan ukuran dan kompleksitas terhadap usaha perusahaan. Penilaian profil risiko. Pedoman penerapan manajemen risiko. Penilaian dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur terhadap 1. Risiko yang melekat pada kegiatan usaha, inherent risk, dan kualitas. 2. Kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko. Berdasarkan penilaian tersebut, dihasilkan profil risiko yang memuat tingkat risiko untuk masing-masing risiko dan peringkat profil risiko perusahaan mengacu kepada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan non-bank. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam pelafatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.